Oke, di video yang kedua ini Ibu akan bahas tentang yang pertama, domain fungsi. Ini materi utama di bab yang keempat ini, ya, merupakan salah satu materi utama di bab yang keempat, yaitu mencari domain fungsi. Loh, apa bedanya materi domain fungsi ini dengan materi domain fungsi yang kalian dapatkan di SMP? Nah, bedanya kalau domain fungsi yang kalian dapatkan di SMP itu bentuknya adalah angka, ya, sudah disebutkan angka-angkanya. Sedangkan domain yang di sini adalah kamu yang menentukan, kamu yang mencari manakah domain yang memenuhi fungsi tersebut, ya. Oke, perhatikan notasinya dulu. Ibu kenalkan tentang notasi domain fungsi. Kalau fungsinya adalah fungsi f, disimbolkan dengan D. D berarti artinya domain. Oke, maka di sini domain dari fx adalah df. Kalau fungsinya G berarti ya dg. Fungsinya H ya berarti dh, di mana fungsinya menggunakan huruf kecil. Itu dulu yang kalian ingat ya, domain simbolnya adalah D. Fungsinya mengikuti ini f bisa, G bisa, tergantung dari soal. Di sini Ibu gunakan f saja. Oke. Cara menentukannya gimana? Nah, cara menentukannya kalian harus memperhatikan jenis-jenis fungsinya. Di sini ada 4 jenis fungsi yang akan kalian pelajari. Oke, fungsi yang pertama adalah fungsi linier. Fungsi linier itu yang gimana? Nah, yang kayak gini, ya, yang x, ya, yang nilai x-nya atau pangkat x-nya berpangkat 1. Yang diperhatikan x-nya, berarti itu merupakan fungsi linier. Kalau fungsi linier, bagaimana domain fungsinya? df, domainnya adalah x anggota bilangan real. Sudah, kamu tahu apa itu bilangan real? Bilangan real itu ya semua bilangan, ya, kayak bilangan pecahan, ya bilangan desimal 0,001, 0,1, bilangan bulat 1, 2, 3, bilangan negatif, punya semua bilangan itu disebut dengan bilangan real, gitu ya. Lalu bagaimana kalau yang kedua, fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat tuh yang gimana? Ya, yang x-nya ada pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Kalau linear itu pangkat tertingginya pangkat 1, kalau fungsi kuadrat ya pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Lalu apa? Jadi ciri-cirinya di sini ya, ada pangkat 2-nya itu berarti kuadrat. Maka domainnya, nah ternyata domain fungsi kuadrat dan domain fungsi linier itu sama, yaitu x anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi semua angka berapapun diperbolehkan masuk ke dalam fungsi ini. Ya, mau x-nya 1, mau x-nya setengah, itu bisa memenuhi. Nggak ada larangan, mau itu linear ataupun kuadrat, semua bilangan boleh diinputkan di sini, boleh dipetakan ke fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, berikutnya fungsi rasional. Ya, fungsi rasional tuh yang gimana? Nah, yang bentuknya pecahan seperti ini, ada nilai x di atas, ada nilai x di bawah, yaitu namanya fungsi rasional, punya penyebut dan pembilang. Apakah semua bilangan boleh masuk ke sini? Boleh, angka berapapun boleh masuk ke sini, tetapi ada syaratnya karena ini adalah bilangan pecahan. Oke, coba kamu perhatikan. Kalau Ibu kasih angka 0 dibagi 2, kamu bisa mengerjakan atau enggak? Berapa 0 dibagi 2? 0 ya, ada hasilnya. 4 dibagi min 2, ada hasilnya enggak? Ada, min 2. Tapi kalau misalkan 3 dibagi 0, coba 3 dibagi 0 boleh apa enggak? Bisa apa enggak? Ada hasilnya enggak? Ini tidak dapat dikerjakan atau tidak terdefinisi. Jadi intinya semua bilangan boleh dimasukkan ke dalam X ini, kecuali 0, kecuali penyebutnya ini, jadi bilangan yang di bawah sini itu nggak boleh 0,
ya. Jadi penyebut, jadi di sini keterangannya adalah mana yang membuat sebuah bilangan pecahan tidak terdefinisi, yaitu jika penyebutnya sama dengan 0. Jadi penyebutnya sama dengan 0, maka dia tidak terdefinisi. Maka di sini angka berapa saja yang boleh masuk ke fungsi rasional? Semuanya boleh, asalkan x-nya itu tidak menyebabkan penyebutnya menjadi 0. Maka di sini ada syaratnya, penyebutnya kan nggak boleh 0. Kalau 0 dia akan terdefinisi. Maka ada syaratnya, yaitu Cx plus D. Karena Cx plus D di sini adalah penyebut. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Dan X-nya adalah semua anggota himpunan bilangan real. Ya, jadi sebenarnya adalah X anggota himpunan real boleh masuk semua. Asalkan X-nya ini nanti tidak menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Maka ada syaratnya Cx plus D tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya, fungsi irasional. Bilangan irasional itu ciri-cirinya fungsinya ada bentuk akar. Nah, di sini Ibu tuliskan lagi bentuk akar. Yang namanya angka di bawah akar. Ya, angka di bawah akar yang bisa didefinisikan adalah bilangan positif. Akar 4, akar 9, kan bisa kamu cari akar 42, akar 9 bisa. Akar 0 boleh nggak? Boleh. Akar 0 hasilnya adalah 0, ini hasilnya adalah 3, ini hasilnya adalah 2. Ya. Nah, kalau akar min 4, apakah hasilnya min 2? Bukan. Ya, karena min 2 kali min 2 hasilnya bukan min 4. Jadi di sini ternyata ini tidak sama. Berarti yang namanya fungsi irasional adalah yang bisa dimasukkan atau yang boleh memenuhi nilai X-nya. Semua anggota bilangan real boleh masuk, asalkan bilangan real ini tidak menyebabkan bilangan di bawahnya itu bernilai negatif. Artinya syarat bilangan di bawah akar itu harus positif dan 0. Berarti bilangan di bawah akar di sini kan Ibu simbolkan dengan AX plus B. Itu harus positif dan boleh sama dengan, berarti boleh lebih besar sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal. Oke, di sini ada 8 contoh soal yang akan Ibu jelaskan ke kalian, yang akan kalian perhatikan. Berhubung durasi sudah 7 menit, jadi kita ke next video saja. Oke, silakan perhatikan contoh soal ini di video yang ketiga. Oke, di sini Ibu akan bahas tentang bagaimana cara pemakaian domainnya ini. Ya, akan lebih jelas kalau Ibu terangkan melalui contoh. Ada 8 soal, yang 4 Ibu contohkan, Ibu kerjakan. Nah, yang 4-nya lagi 5, 6, 7, 8 silahkan kalian coba sendiri di rumah, ya. Harus bisa, karena dengan mencoba kalian akan tahu dimana apakah kamu udah bisa, udah paham atau belum. Oke, kita ke soal nomor 1. Ya. Di soal nomor 1 diketahui fungsinya adalah 2x min 8. Langkah pertama mengerjakan adalah tentukan dulu ini fungsi apa? Fungsi linear, kuadrat, rasional, atau irasional. Coba 2x min 8 ikutnya mana nih? Ikutnya yang linear, kuadrat, rasional, atau irasional? Linear ya, bentuknya adalah ax plus b. Bu nggak plus min, ya plus ya min boleh ya. tidak melihat positif negatifnya, tapi dilihat x-nya, pangkat tertingginya adalah 1. Berarti ini adalah fungsi linear. Kalau fungsi linear, maka jadi domainnya sudah bisa ditentukan. Apa domain fungsi linear? X anggota bilangan real. Ya sudah, selesai. Begitu. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu fungsi fx x kuadrat plus 2x min 3 ya. Min 3. Fungsi apa ini? Pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berarti ini fungsi
kuadrat. Ya, kalau fungsi kuadrat ada syaratnya apa enggak? Enggak ada. Fungsi kuadrat itu sama aja dengan fungsi linear. Domainnya adalah X anggota himpunan bilangan real. Selesai. Cuma gitu aja, Bu. Ya cuma gitu aja. Kalau kamu ketemu fungsi linear dan fungsi kuadrat, ya jawabannya hanya X anggota himpunan bilangan real. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 3. Ada fx sama dengan akar 4x plus 10. Coba ada bentuk akarnya, berarti rasional atau irasional. Ya, jangan melihat ini Bu pangkat tertingginya 1 berarti fungsi linear. Bukan dilihat ini ada akarnya. Kalau akar berarti bentuknya adalah irasional. Kalau irasional jangan langsung X anggota himpunan bilangan real, tapi dia punya syarat. Syaratnya adalah bilangan di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Nah, maka di sini nggak langsung DF, tetapi tulis dulu syaratnya, yaitu bilangan di bawah akar lebih besar sama dengan 0. Bilangan di bawah akar ini yang mana? Akarnya nggak usah ikut, angka-angka yang di bawahnya akarnya aja, yaitu 4x plus 10 lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar, Bu? Ya ini tadi syaratnya. Oke. Tinggal dicari nilai x-nya. Maka di sini tinggalkan x di kiri, 10 pindah jadi min 10. Maka x sama dengan, maka x lebih besar sama dengan min 10 per 4. Sederhanakan. Sama-sama bagi 2, maka min 5 per 2. Maka syaratnya selesai nih. Berarti domainnya, jadi domainnya adalah ini ax plus b lebih besar dari 0. Ax plus b lebih besar dari 0, jangan ini yang kamu tulis di sini, bukan. Hasil akhirnya yaitu x lebih besar dari min 5 per 2, x anggota bilangan real. Ya, ini adalah hasil akhirnya ditulis di sini. Jadi domainnya adalah semua nilai x yang lebih besar dari min 5 per 2 dan x-nya merupakan bilangan real. Gitu. Ya. Itu cara mencari domain. Jadi x yang lebih besar dari min 5 per 2 berapa ya? Angka berapapun yang lebih besar dari min 5 per 2 itu merupakan domain dari fungsi fx akar 4x plus 10. Lalu yang keempat, sini soal nomor 4-nya Ibu tulis, yaitu fx sama dengan x plus 2 per x plus 3. Fungsi apa ini? Bentuknya pecahan, berarti ini adalah fungsi rasional. Jadi ini belum Bu tulis ya, ini fungsi irasional. Yang mau 3 irasional, yang ini rasional. Rasional punya syarat nggak? Ada. Apa tadi syaratnya? Nih, syaratnya adalah penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Yang dituliskan di sini kata-kata yang lebih mudah. Ini penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini bilangan di bawah akar lebih besar dari 0. Oke, penyebutnya. Yang disebut penyebut kan yang bawah. Berarti penyebutnya yaitu x plus 3 tidak boleh sama dengan 0. Maka x tidak boleh sama dengan 3-nya pindah ke kanan, jadi min 3. Jadi domain fungsi f-nya adalah, ini ditulis nih, jangan ini yang ditulis di sini ya, tapi yang x tidak sama dengan min 3 dan x anggota bilangan real. Jadi gini nulisnya ya, ini kamu tulis hasil akhirnya, x tidak sama dengan min 3 di mana x merupakan himpunan bilangan real. Jadi angka berapapun memenuhi fungsi ini kecuali angka min 3. Kenapa? Karena kalau min 3 dimasukkan ke sini nih, min 3 tambah 3 hasilnya berapa? 0. Nah, penyebut kan nggak boleh 0. Maka domainnya atau daerah asalnya adalah x tidak sama dengan min 3. Sekian, silakan kalian coba untuk soal nomor 5
6, 7, dan 8 di buku kalian masing-masing. Ya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.